Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebagai seorang hamba mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengenal Allah. Sebagai hambanya, kita pada dasarnya mengenal sifat-sifat Allah. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu sifat Allah yang sebagian tidak dimiliki oleh manusia. Apa saja contohnya? Al-Aziz, yang maha perkasa. Kenapa Al-Aziz? Karena kita manusia sebagai hamba Allah diciptakan sangat lemah. Karena manusia terlahir tidak berilmu, tidak bisa hidup sendiri, tidak berpakaian, dan tidak bisa apapun. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, yang artinya, dan manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah. Al-Mumit, yang maha mematikan. Sebagai hamba Allah, manusia tidak memiliki sifat yang maha mematikan. Karena manusia, tumbuhan, dan hewan semua akan menemui kematian. Al-Hayyu, yang maha hidup. Alasannya karena manusia tidak akan pernah hidup abadi, dan hanya Allah lah yang berkuasa atas hidup dan mati makhluk ciptaannya. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan tidak akan bisa hidup abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qayyum, yaitu maha berdiri sendiri. Sebagai manusia atau sebagai hamba Allah, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Cuma Allah lah yang bisa berdiri sendiri dan selamanya atau abadi. Al-Ahad, sebagai manusia kita sewajarnya atau sewajibnya kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila menyekutukan Allah, maka disebut dosa syirik. Dengan cara apa kita mengenal Allah? Yang pertama, melalui Asmaul Husna. Yang kedua, mengenali ciptaannya. Ketiga, mengenal rububiyah. Dan yang terakhir, mengenal uluhiyah. Bagaimana cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Bahwasanya kita sebagai makhluk hidup meyakini Allah memiliki 99 sifat, dan Allah lah yang maha atas segala di muka bumi. Bagaimana cara mengenal Allah melalui ciptaannya? Sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia, kepada hewan kita seharusnya menjaga, melindungi, menyayangi, dan memberi makan minum. Dan sebagai makhluk hidup, kita sewajarnya dengan tumbuhan menjaga, melindungi, menyayangi, dan merawat. Bagaimana cara mengenal Allah dengan rububiyah? Rububiyah artinya yakin dalam bentuk kekuasaannya. Sebagai manusia, bahasanya kita meyakini Allah itu dalam bentuk kekuasaannya. Sebagai manusia kita harus yakin bahwasanya Allah yang maha mengatur, maha pengurus, dan maha memiliki segala hal yang ada di muka bumi ini. Bagaimana cara mengenal Allah dengan uluhiyahnya? Uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Sebagai hamba Allah, sewajarnya kita mengenal Allah dengan cara melalui ibadahnya. Contohnya berdoa, salat 5 waktu, salat sunnah, berkurban, berharap, meminta, dan memohon
lalu sebagainya. Sebelum lanjut, kita saksikan video terlebih dahulu.
Untunglah Iman dan Pak Agus tidak lama menunggu bus yang akan membawa mereka pulang.
Yang selanjutnya mengenal Allah melalui ibadahnya. Assalamualaikum adik-adik. Apakah adik-adik tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya? Segala sesuatu tidaklah muncul dengan sendirinya. Semua tentu ada yang menciptakannya. Saat malam hari, kita bisa menyaksikan pemandangan langit yang gelap, berhiaskan bintang dan bulan. Di siang hari, kita bisa melihat matahari. Walaupun jaraknya jauh sekali dari bumi, namun terik panasnya bisa sampai ke tubuh kita. Di bumi tempat kita tinggal, kita bisa melihat hutan, laut, gunung, serta berbagai binatang dan tumbuhan. Juga masih banyak hal lainnya. Lalu, siapa ya yang menciptakan bulan, bintang, matahari, dan bumi kita ini? Jawabannya Allah. Dan siapa pula yang menciptakan diri kita? Jawabannya Allah. Allah juga yang telah menciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati kita adik-adik, agar kita bisa menggunakannya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa pencipta kita dan segala sesuatu di langit dan di bumi adalah Allah. Allah adalah satu-satunya pencipta dan Rob kita. Semua diciptakan Allah dengan sempurna. Coba lihatlah makanan yang adik-adik nikmati hari ini. Siapa yang telah memberikan rizki berupa makanan tersebut? Jawabannya Allah. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman dan terhindar dari teriknya panas matahari dan derasnya hujan, juga Allah yang berikan. Belum lagi pakaian yang kita kenakan untuk menutupi aurat dan melindungi tubuh kita, dan juga kendaraan yang kita gunakan saat berpergian. Itu semua juga nikmat dari Allah adik-adik. Allah telah memberi kita banyak sekali kebaikan, lebih banyak daripada yang mampu kita hitung. Allah bahkan melakukan banyak hal untuk kita. Jadi, kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita pun tidak boleh melakukan apa yang Allah larang. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu kembali, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian dari video saya. Ini ada sedikit ada pantun. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.